Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Selamat mendengarkan. Lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit, lebih luas dari samudra. Itulah kasih Tuhan buat kami semua. Pagi ini Roh Kudus berikan pewahyuan tentang kasih karuniamu bagi kami, atas umatmu, atas hambamu. Dan saat firman diberitakan, kebenaran ini memerdekakan semua kami. Urapi hambamu dalam nama Yesus yang percaya berkata, amin. Boleh beri tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Shalom. Semuanya belum mantap, shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Amin. Yang di rumah juga semua sehat, kuat, makmur, panjang umur. Semua kita diberi anugerah oleh Tuhan. Amin. Silakan duduk saudaraku. Iya. Nah, pagi ini saya mau mengajar kepada Anda bagaimana kita menjadi orang yang berkuasa atas badai dan berkuasa atas maut, saudara. Kita lihat sekarang satu kisah. Saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tapi juga bagi nyawa kita. Perhatikan baik-baik. Paulus, saudaraku, saat itu ada berstatus sebagai tahanan, dan dia sedang berlayar menuju Roma untuk menghadap kaisar, untuk menghadapi persidangan raja. Nah, satu kali Paulus, saudaraku, ngomong sama orang-orang yang ada di dalam kapal. Hampir 300 orang di kapal itu, Paulus ngomong, aku lihat bahwa pelayaran kita ke depan akan mendatangkan banyak kesukaran dan kerugian, bahkan mengancam nyawa kita. Nah, saudara, ayat berikutnya. Ini gambaran orang-orang masa kini. Tetapi perwira itu, baca sama-sama, lebih keras, lebih percaya kepada dan nahkoda daripada kepada perkataan Paulus. Wajar. Anda bisnismen, Anda akan lebih percaya kepada pakar ekonomi. Anda akan lebih percaya kepada orang-orang yang berpengalaman dalam bisnis daripada kepada nasihat saya sebagai hamba Tuhan. Satu kali Tuhan bisa aja pakai saya untuk menasihati Anda dalam hal bisnis, dalam hal ekonomi. Tentunya orang akan lebih memilih, saudaraku, lebih percaya kepada pakar ekonomi. Paulus bukan latar belakang nelayan. Paulus bukan latar belakang, saudaraku, jurumudi. Nah, Paulus hanya mendapat vision, mendapat penglihatan bahwa pelayaran kita ini akan bahaya. Lebih baik kita di sini daripada kita ke Phoenix. Tetapi jurumudi berkata, saudaraku, ya, dari tempat Kauda ke Phoenix itu sebentar, hanya 20 km. Kenapa mereka nggak mau ngikutin nasihat Paulus? Karena di Phoenix kota yang lebih besar. Di Kauda, tempat yang Paulus sekarang ini singgah, dekat situ ada pantai namanya Kauda. Saudaraku, itu kota kecil, nggak ada apa-apa, nggak ada hiburan. Nggak ada macam-macam. Kalau Phoenix kota yang lebih besar, tentunya akan ada hiburan malam, akan lebih tenang kita selama musim dingin di sana. Nah, seringkali banyak orang-orang, saudaraku, berpikir untuk mendapatkan artinya finansial, gaji yang lebih besar, dia pindah ke kota yang lebih besar atau ke luar negeri. Dia nggak tahu bahwa berkat untuk kita bukan ditentukan di mana kita berada. Tapi berkat itu adalah karena Tuhan sudah memberkati kamu. Mau di kota, firman Tuhan berkata, diberkatilah kamu di kota, diberkatilah kamu di ladang, diberkatilah begini. Artinya dimanapun kita berada, berkat itu ada pada kita. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan ya. Oke. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Saudaraku, kadang-kadang kita, saudaraku, tergiur atau kita, saudaraku, terlena karena ada angin sepoi-sepoi. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Saudara, awal tahun 2020 sepertinya angin sepoi-sepoi.
Tetapi tuntunan Tuhan, dengarkan baik-baik. Saudara, awal tahun 2020 Tuhan memberikan tuntunan kepada BFA, the year of spiritual breakthrough. Sementara Bapak Ibu, saya ngelihat tuntunan atau visi atau spanduk-spanduk di gereja-gereja lain, itu kayaknya wow gitu loh. Tahun miracle lah, tahun apalah, mujizat lah, percepatan lah. Kok di BFA spiritual breakthrough? Saudara, menjadi tanda tanya bagi banyak teman-teman hamba Tuhan ke saya, jangankan teman-teman atau jemaat. Saya sendiri pun tanya sama Tuhan, kenapa Tuhan kasih tahun spiritual breakthrough? Dan kita mulai Januari 2020 seperti angin sepoi-sepoi. Tetapi ternyata bulan Maret kita mulai melihat, saudaraku, ada badai menerpa bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia, saudara. Betul? Nah, di saat kemudian tahun 2021 seluruh dunia tahu ada badai. Saudaraku, tuntunan ke kita kok malah tahun harvest. Aneh kan? Aneh. Sama, jangankan Anda, saya juga tanda tanya. Nah, saudaraku, ya seperti ayat ini berkata, mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu tercapai. Awal tahun 2020 kayak angin sepoi-sepoi. Mereka membongkar Saul lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Next, saudaraku. Tetapi nggak lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Wow, ada badai sekonyong-konyong tiba-tiba. Ini mengenyakkan kita memasuki 2020. Saudaraku, Januari saya ingat saya masih ke Israel. Saya nggak nyangka tiba-tiba Maret begitu. Baru saya sadar. Dan saya pikir cuma 2 minggu. Ini udah 1 tahun lebih. Wow, akhirnya saya ngerti kenapa Tuhan kasih kita tuntunan. Spiritual breakthrough, terobosan rohani. Maksudnya, saudaraku, kerohanian seseorang, dewasa atau tidaknya, itu diukur parameternya. Semakin kamu bergantung sama Tuhan, dalam segala hal, disitulah kamu dewasa rohani. Dewasa jasmani, semakin kamu gak bergantung sama orang tuamu. Tapi dewasa rohani, semakin kamu bergantung sama Tuhan, itulah dewasa rohanimu. Amin. Jadi kita ngerti kenapa sih Tuhan kasih tuntunan tahun terobosan kerohanian, supaya kita bergantung penuh sama Tuhan. 1 tahun ini saudaraku, Tuhan membawa kita mau menggantungkan diri pada apa? Duit, pabrik, toko, tabungan, nggak ada. Kita hanya bisa bergantung sama Tuhan. You punya duit nggak bisa keluar negeri. You punya duit hari ini saudaraku, wah ancaman bahaya di mana-mana. Nah, yuk kita teruskan. Singkat cerita, kapal itu dilanda dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Inilah situasi kondisi kita. Inilah situasi kondisi dunia hari ini. Terombang-ambing oleh badai. Next. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Terus. Setelah beberapa hari lamanya, baca sama-sama. Yang keras, halo ya. Setelah beberapa hari lamanya, yang keras maupun bintang tidak kelihatan. Dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Saudaraku, banyak orang hari ini ada posisi seperti ini. Kami nggak lihat secara harapan. Kami nggak lihat ada bintang atau matahari yang menggambarkan sinar pengharapan. Saudaraku, banyak orang berkata, ya inilah posisinya, terombang-ambing. Sehingga banyak orang putus pengharapan hari ini. 1 tahun sudah membuat orang seperti ini. Saudaraku, akhirnya banyak saudaraku berita-berita ya. Yang membuat saudaraku banyak orang semakin putus pengharapan. Baru dapat secara harapan vaksin. Berita baru India. Bikin takut. Bikin ngeri. Maka saudaraku sekali lagi pengharapan kita
Pengharapan kita bukan vaksin. Pengharapan kita cuma satu, darah Yesus aja kok. Amin. Makanya jangan anggap enteng. Kenapa sih Tuhan kok nyuruh kita tiap hari perjamuan? Jawabannya satu, Tuhan nuntun. Kalau Tuhan nuntun, lu ikutin. Kalau lu nggak ikutin, bahaya bos. Amin. Tuhan nuntun Paulus, jangan berlayar. Tapi jurumudi, nakoda, perwira, orang-orang Romawi pada nggak nurut. Mereka lebih percaya kepada tuntunan yang lain. Saudaraku dengar, kenapa sih Tuhan bilang gereja itu domba dan gembala? Sebab domba itu nggak tahu jalan, nggak pernah apal jalan, mesti dituntun. Kenapa Tuhan nggak gambarkan, hei serigala-serigalaku? Kenapa Tuhan bilang domba-dombaku? Dan domba mesti dituntun. Maka otoritas rohani yang Tuhan beri di gereja disebut pastor, gembala. Dari gembala lah Anda dapat tuntunan. Maka tugas gembala seperti saya berdoa, mendekat sama Tuhan, bersekutu untuk dapat tuntunan. Saudara, waktu saya bilang Tuhan kasih tahun spiritual breakthrough, banyak orang masa sih aneh gitu loh. Demikian juga waktu Tuhan kasih tahun penuaian, banyak orang bilang aneh. Di masa begini kok panen? Nah, oke ya saudaraku, putuslah terus saudara. Tetapi sekarang, nah, dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap tabah. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Terus, dan ia berkata, jangan takut Paulus, Tuhan berkata sama Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan kamu, di kapal ini akan selamat, karena kamu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara lihat, saudaraku, oleh karena Paulus, satu kapal selamat. Ini bicara, dimanapun Anda ditempatkan, tempat itu diberkati karena Anda. Amin. Anda lihat Yusuf ditaruh di rumah Potifar diberkati. Yusuf ditaruh di penjara, penjara itu diberkati. Yusuf ada di Mesir, seluruh Mesir diberkati. Berkat itu bukan bergantung di mana kamu tinggal, di mana kamu sekolah, di mana kamu bekerja. Tapi berkat itu bergantung pada Tuhan dan berkat Tuhan ada padamu. Maka Tuhan berkata, diberkatilah kamu di kota, diberkatilah kamu di desa, diberkatilah kamu di ladang. Tepuk tangan dong, tepuk tangan buat Tuhan, amin. Terus saudaraku, malam yang ke-14 sudah tiba. Kita hari ini hari ke-412. Kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Tapi tengah malam anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Terus saudara, ketika hari menjelang siang Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, tahan lapar, nggak makan apa-apa. Saudaraku, 14 hari nggak makan apa-apa. Kenapa? Takut. Nggak makan, lama-lama mati. Demikian juga orang-orang kenapa mati? Karena ketakutan. Karena ketakutan mati. Maka saudaraku, Tuhan berkata jangan takut. Christ in you, aku di dalammu, kamu di dalam aku. Amin. Aku nasihati kamu, kamu makan dulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Enggak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Sehelai rambut di kepala kita jatuh, itu pun seizin Tuhan. Jadi enggak usah khawatir, enggak usah takut. Badai ini tidak akan menenggelamkan saudara. Awal pandemi bulan Maret, Tuhan kasih tuntunan buat kita. Yesus berdoa, jangan ambil mereka dari dunia ini. Amin. Tapi pelihara mereka di dunia. Untuk apa kita masih ada di dunia? Untuk memberitakan Injil kasih karunia Tuhan Yesus kepada seluruh bangsa. Sebab saudaraku 4.300 agama dan kepercayaan. Semua berbicara tentang apa yang harus aku buat. Hanya satu yang bicara tentang apa yang Yesus buat kita. Katakan amin. Tepuk tangan paling meriah, katakan haleluya. Sesudah berkata demikian, Paulus mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya lalu mulai makan. Maka baca sama-sama. Tolong gereja Tuhan, baik yang onsite maupun yang online live streaming dengerin baik-baik. Kenapa Tuhan tuntun kita perjamuan kudus? Anda tahu 14 hari terombang-ambing Paulus di badai. Apa yang Paulus lakukan setiap hari? Perjamuan.
Itu jadi gaya hidup di tengah badai. Tuhan nuntun Paulus. Maka Anda lihat, saudaraku, pewahyuan tentang perjamuan kudus diberikan kepada siapa? Paulus. Dalam 1 Korintus pasal 11. Anda perhatikan, nah Paulus lakukan ini. Setiap hari, begitu hari ke-14, Paulus ngomong, oh akhirnya perwira jurumudi nahkoda, ingat iya nih orang ini, tahanan satu ini nih, omongannya benar. Di situ kemudian Paulus memimpin perjamuan kudus, mimpin perjamuan Tuhan, satu kapal. Semuanya nurut. Kenapa? Ini manusia bisa ngerti apa yang akan terjadi di depan. Dalam keadaan begitu, nurut ke siapa? Nah, Paulus bikin perjamuan. 270 orang lebih makan. Dan ayat berikutnya berkata, kuatlah hati mereka. Perjamuan Tuhan membuat hati mereka kuat. Bapak Ibu, perjamuan kudus, tuntunan yang Tuhan beri buat gereja kita. Tolong dengar baik-baik, yang di sini maupun yang live streaming. Jangan anggap enteng. Jangan anggap remeh. Kalau Tuhan tuntut setiap hari, setiap hari. Pak Brimob lagi tugas jam 7 malam, ingat buka Instagram, buka Facebook, ambil perjamuan. Pak Alon lagi mungkin keluar kota sama nyonya, di tengah jalan, ingat, lakukan. Saudaraku, Paulus lakukan ini setiap hari di tengah badai. Dan satu kapal, mungkin Anda berkata, wih hebat ya Paulus kemana-mana bawa hosti sama anggur. Enggak saudaraku. Anda kalau ada hosti, ada anggur pakai. Enggak masalah. Mau nasi putih, mau teh tawar, mau biskuit, saudaraku, mau air putih, mau air teh, lakukan. Pak air putih boleh, bir ngawur kamu. Haleluya. Katakan amin. Nah saudaraku, lakukan. Iman Anda ini adalah tubuh, ini darah Tuhan. Tuhan tuntun kita. Lakukan itu. Ya Pak Gatot, sambil buka angkringan, jangan minum wedang jahe. Nah saudaraku, ini tuntunan Tuhan. Waktu Anda makan tubuh, minum darah Tuhan, Anda lihat. Perhatikan, kenapa Paulus tenang di tengah badai. Waktu saya khotbah tentang Yesus dan 12 murid pada wow ketakutan, Yesus tidur tenang. Kenapa? Orang bilang, ya wajar Pak, Yesus kan Tuhan. Kita manusia gimana bisa tenang di tengah badai? Paulus bukan Tuhan, Paulus bukan dewa. Paulus sama seperti Anda dan saya. Kenapa bisa tenang di tengah badai? Kuncinya saudaraku. Satu, mana? Maka saya bikin quote beberapa hari yang lalu. Yang pertama, Paulus tahu siapa, sadar identitasnya. Dan apa yang kita miliki dalam Kristus. Nanti saya mau khotbah dari ayat nomor 1 ini. Ya saudaraku, yang 2, 3, 4, 5 itu hanya tambahan. Tapi perlu juga dalam kehidupan kita sebagai manusia. Waktu kamu sadar siapa kamu. Dan apa yang kamu miliki di dalam Kristus. Kamu bisa tenang, kamu bisa tabah, kamu bisa kuat. Kamu akan berkuasa atas dunia ini. Katakan amin. Yang kedua, ini rahasia hidup Anda bebas depresi, bebas saudaraku ketakutan. Pertama sadari dulu. Yang kedua, jangan dengerin apa yang gak perlu kamu dengar. Yang ketiga, jangan lihat apa yang gak perlu kamu lihat. Jangan bicara apa yang kamu gak perlu bicarakan. Dan yang terakhir, jangan kepo. Kadang-kadang kamu kepo, pengen lihat status orang. Pas statusnya begini kamu ngerasa kayaknya nyindir gua nih. Anda gak tenang. Tuh, yang ketawa korban atau pelaku gua gak ngerti. Ya toh ya. Anda baca status orang saudaraku. Dan statusnya tiba-tiba status yang jelek. Anda ngerasa ini kayaknya bos nyindir gua nih. Nah begitu. Betul gak? Coba kalau saya gembala, saya bikin status begituan. Staf full timer akan ngerasa. Ini Pak Agung kayaknya ke gua nih. Misalkan gini. Hidup itu jangan malas, yang malas kesindir. Makanya jangan suka pengen cari tahu. Amin. Apalagi status orang saudaraku ya vampir, nggak tambah ngeri Anda. Ya jangan lihat apa yang kamu nggak perlu lihat. Coba kamu nonton film horor, apa nggak stres kamu? Nggak bisa tidur nyenyak kamu, betul? Maka saudara
saya minta semua yang ada di grup WA saya, jangan posting-posting orang yang mati. Maksudnya orang mati itu gini loh, wah di India begini-begini. Kita semua udah tahu. Success people. Amin. Nah, ini dia saudaraku, 4-5 hal ini. Kamu sadar siapa kamu di dalam Tuhan. Dan apa yang kamu miliki di dalam Yesus. Itu yang membuat kamu tenang. Kemudian jangan dengerin apa yang gak perlu kamu dengar. Jangan lihat apa yang kamu gak perlu lihat. Jangan bicara apa yang gak perlu dibicarakan. Betul? Saudara, saya nggak mau tahu, saudaraku, saya hanya berdoa dengerin dia, udah, saya nggak postingin ke Anda. Banyak saudaraku dari grup-grup teman-teman pendeta yang kadang-kadang posting, menurut saya share, saya filter, saya nggak posting ke Anda. Mendingan posting yang lucu, gitu kan asik saudaraku ya. Ya, halo? Kurang mantap aminnya, amin. Iya, posting orang, waduh kena COVID gini ngapain, gitu loh. Betul? Jadi kita tenang, damai sejahtera. Betul? Coba kalau saya dengar-dengar begitu, wih, dia ada hamba Tuhan, mati, umur segini mati nih, kena COVID nih. Dengerin gitu takut kita. Mendingan lihat apa? Saudaraku, Anda lihat apa yang perlu kamu lihat. Wih, gembala gua nih sehat terus. Nah itu membuat Anda kuat, sehat. Wah, bisnis maju nih. Nah begitu dong. Tepuk tangan paling meriah. Oke. Amin. Maka Bapak Ibu dengar. Anda bisa dapetin khotbah yang lucu-lucu di media sosial. Anda bisa dapetin khotbah yang bagus-bagus di media sosial. Hari ini di masa pandemi ini, tiap hari ada khotbah. Tapi saudaraku, Tuhan nyuntun saya tiap malam mercikin darah Yesus buat jemaat. Itu toh. Saya konsisten, saya taat. Ini tuntunan. Maka saya minta Anda hormati, Anda hargai perjamuan. Niscaya. Jangan terlalu percaya diri dengan vaksin. Percaya diri ini tubuh dan darah Tuhan. Itu yang membuat Paulus tenang. Dia tahu siapa dirinya. Dan Tuhan memberikan pengertian tentang perjamuan kudus. Oke, next lagi saudara. Nah, singkat cerita, Paulus landing, ya, terdampar di pantai namanya Malta. Paulus memungut seberkas ranting dan meletakkan di atas api. Keluarlah seekor ular beludak. Karena panasnya api itu lalu menggigit tangannya. Next. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata, orang ini sudah pasti seorang pembunuh. Sebab meskipun dia telah luput dari laut. Biasa orang menghakimi, betul nggak? Ya kan, Paulus digigit ular langsung dihakimi nih. Wah, ini pasti nih orang pendosa ini. Sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Tapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Terus, mereka menyangka bahwa Paulus akan bengkak, aku akan mati rebah seketika. Tapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa Paulus seorang dewa. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, lihat saya, Paulus tenang di tengah badai. 3 hari 3 malam, nggak lihat bintang, nggak lihat matahari. Tuhan Yesus dan 12 murid hanya 3 jam. Tapi Paulus 3 hari 3 malam. Maka saya katakan, damai sejahtera yang Yesus berikan, bukan damai sejahtera separuhnya Yesus, tapi dirinya sendiri yang diberikan. Maka damai sejahtera yang Yesus punya, itu juga yang Anda, saya, dan Paulus punya. Maka engkau bisa tenang 1 tahun badai ini. Karena apa? Yesus berserta dengan kita. Damai sejahtera Allah diberikan kepada kita. Katakan amin, tepuk tangan buat Tuhan. Yang kedua saudara. Anda lihat, Paulus berkuasa atas maut. Roh maut datang, ular beludak ini menggambarkan, saudaraku, kematian datang. Tapi lihat, Paulus dengan tenang mengibaskan. Dan tidak mati, tidak demam. Wow. Pandemi COVID-19, banyak orang takut. Ular beludak lebih gede, sekali tep langsung mati. COVID masih ada masa-masanya. Titik koma, masih ada. Tapi ular beludak, tak langsung mati. Tapi Anda lihat, Paulus berkuasa. Pak, kan Paulus hamba Tuhan, you juga hamba Tuhan. Kan Paulus dekat sama Tuhan, kamu juga dekat sama Tuhan. Pak, Paulus kan dikasihi Tuhan, kamu juga dikasihi Tuhan. Paulus kan sudah berkenan, kamu sudah berkenan. Jangan pikir kamu berkenan, oh Paulus sudah, saya belum. Enggak, sama. Yang beda adalah apa, saudaraku? Perubahan cara pikirnya. Maka saya udah pernah ngomong, bertobat itu sama seperti football. Waktu kita dengar football, maka akan ada 2 pendapat yang berbeda.
Orang Amerika akan berkata football seperti apa, orang Asia dan Eropa akan berkata football seperti apa. Beda, saudaraku. Nah, kembali ke tadi. Apa yang membuat Paulus berkuasa? Dan rahasia ini yang saya mau berikan pada saudara. Saudara akan tenang menghadapi badai, Anda akan tabah, Anda akan kuat, dan Anda akan berkuasa atas badai. Baik atas krisis pandemi, atas COVID-19, kamu akan tetap menang, berkuasa. Dan sehelai rambutmu tidak akan jatuh tanpa izin Tuhan. Semuanya sehat, selamat, dilindungi oleh darah Yesus. Tepuk tangan paling meriah. Nah, kita lihat saudaraku. Sebab jika oleh dosa satu orang, ini yang membuat kenapa Paulus punya pengertian seperti itu. Saya tutup dengan satu ayat ini. Maut telah berkuasa oleh satu orang itu, yaitu Adam. Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Versi yang lain, VMD. Satu orang telah berdosa, yaitu Adam. Kematian menguasai semua orang karena Adam. Tetapi sekarang beberapa orang menerima anugerah Allah dengan berkelimpahan dan pemberian yang besar. Pertanyaannya, kenapa beberapa orang? Kenapa enggak semua orang? Saudaraku, dengarkan baik-baik. Ayat ini bicara tentang Adam. Ada yang menarik. Adam yang pertama, yaitu Adam yang ada di dalam kitab Kejadian, dia berdosa, kita jadi pendosa karena Adam. Banyak orang bertanya, Pak, nggak adil ya? Masa sih karena Adam dosa? Kan gue nggak, yang makan buah pengetahuan Adam, bukan saya. Malah saya nggak pernah tahu tuh buah pengetahuan seperti apa, bentuknya kan Adam yang makan. Kenapa gue yang jadi pendosa karena Adam? Maka kalau ada orang bilang seorang bayi lahir, itu seperti kertas putih yang belum ada titik nodanya, salah. Karena begitu dia lahir, dia udah membawa dosanya Adam. Dia udah jadi pendosa sejak dalam kandungan. Maka Daud berkata, dalam kandungan aku sudah diperanakan dalam dosa. Itu Daud. Kita semua udah jadi pendosa karena Adam. Wah Pak, kayaknya gak adil deh Tuhan. Masa sih Adam yang dosa, gue jadi pendosa? Saudaraku, model seperti ini, konsep seperti ini, sistem seperti ini, itu ternyata bukan hanya ada di Alkitab. Di seluruh dunia hal ini berlaku. Saya kasih contoh, ilustrasi supaya Anda dapat gambaran yang lebih lebih jelas. Kalau ini saya khotbah jam 1, saya akan ngomong tentang mewakili anak sekolah. Tapi karena ini khotbah umum, saya bicara mewakili Indonesia. You know PSSI? Persatuan Senam-Senam Indonesia? Apa? Wah pinter, Persatuan Sepak Bola. Bapak anggota PSSI atau pemain? Penonton, puji Tuhan. Haleluya. Saudara, begini. Pak, Bu, saya pernah ada di Malaysia. Saat itu, tim Indonesia lagi main di Malaysia. Mungkin Bapak Ibu nanya, Pak Agung nonton? Enggak. Saya lagi liburan aja, saya senang kuliner masakan Malaysia, yang ada kari-karinya gitu ya, saudaraku. Nah, kita ngobrol sama pegawai hotel, saudara. Sama-sama senang sepak bola. Dan dia bilang begini, Indonesia lagi tanding nih. Oh iya. Saudaraku, katakan sore itu Indonesia menang. Dan dapat medali emas SEA Games, misal. Saudaraku, yang main siapa? Yang seikut senang siapa? Menurut Anda saya ikut senang nggak? Besok saya akan ketemu dengan pegawai hotel. Hei, gua menang. Lu kalah. Dia protes enggak? Emang lu main? Enggak kan? Yang main siapa? Bonario Astaman. Yang main tim sepak bola. Tapi yang ikut senang saya. Saya bangga. Karena apa? Woi, Indonesia menang. Padahal yang main bukan saya. Bahkan saya nggak kenal satupun siapa yang main. Saya nggak pernah ketemu dengan pemainnya. Sama, kita nggak pernah ketemu dengan Adam. Adam yang dosa, kita jadi pendosa. Waktu Indonesia kalah, orang Malaysia akan ngecek saya, Indonesia kalah. Saya nggak bisa jawab, emang gue pikirin bukan gue yang main, betul kan? Karena saya orang Indonesia, saya senang waktu PSSI menang. Saya sedih waktu PSSI kalah. Revival mewakili basket Semak Holis. Saudaraku, Anda semua katakan siswa-siswi Holis. Tapi udah tua-tua begini ya, udah lama.
Saudara, revival dan tim menang. Kita semua senang bersorak-sorai. Kenapa? Sekolah gua menang, padahal lu main juga enggak. Nonton juga enggak. Kenapa? Karena apa yang mereka lakukan mewakili Anda. Itu konsepnya sama. Saudaraku, Anda lihat lewat Adam berbuat dosa, kita semua jadi pendosa. Tapi lewat Adam yang kedua, pengorbanan Yesus. Lewat pengorbanan Adam yang kedua, Yesus. Asosiasi kita bukan lagi pada Adam pertama, tapi pada Adam yang kedua, yaitu Yesus. Lewat pengorbanan Yesus, kita menerima kasih karunia yang berlimpah-limpah. Yang mau ditepuk tangan paling meriah. Versi TB, Anda lihat, akan hidup dan berkuasa. Pastor Chris dalam Alkitab versi yang lain menerjemahkan, akan menjadi raja, akan punya kuasa. Oleh karena satu orang ini, asosiasi kita sekarang bukan pada Adam yang pertama, tapi pada Adam yang kedua, yaitu Yesus. Ingat baik-baik, kita dosa di dalam Adam. Pelanggaran Adam pertama membuat saudara dan saya menjadi pendosa. Betul? Betul? Ingat baik-baik, PSSI kalah, kita juga ikut kalah. Betul? Katakan Piala Dunia, Indonesia juara. Wow, juara dunia sepak bola. Saat Anda terbang, saudaraku, Anda bawa Kopernikus, koper maksudnya, di airport. Anda lagi stamp paspor, tanya, kamu dari mana? Indonesia. Kita akan bangga. Oh, yang juara sepak bola. Yes, benar. Alright, betul itu. Wih, kita bangga sekali. Juara dunia, betul nggak? Tapi seandainya Indonesia, saudaraku, jangankan juara dunia, SEA Games dibantai Malaysia 7-0. Dari mana? Indonesia. Oh, yang kemarin kalah. Iya, betul nggak? Kita ikut sedih sama. Adam pertama membuat Anda dan saya menjadi pendosa. Dan perhatikan baik-baik, kematian itu, maut, kutuk, sakit penyakit menerkam Anda. Menerkam Anda. Karena kematian ini menjalar ke semua orang karena dosa Adam. Sekarang kita ngerti, ini kabar buruk. Tapi Tuhan jadikan konsep ini menjadi kabar baik lewat Adam yang kedua. Yesus adalah Adam yang kedua. Pengorbanan Adam kedua menjadikan saudara dan saya orang benar. Bahkan kita menjadi kebenaran Allah di dalam Yesus. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Wow. Ya. Karena Yesus menang, kita bisa tenang. Halo, Yesus menang dari maut? Yesus menang dari maut? Kita bisa tenang. Pak, Bu, dengerin baik-baik. You pernah nonton film action nggak? Halo? Pernah? Anda tegang toh? Karena Anda belum tahu kisah akhirnya. Tapi kalau Anda ngerti, film action kisah akhirnya selalu happy ending. Ngapain tegang-tegang di dunia? Belum nangkap Anda, belum nangkap. Ini dengar baik. Saya pernah nonton sama Harvest atau Chris, saya lupa. Saudaraku Black Panther. Ya. Dia udah nonton duluan. Kemudian saya nonton bareng dia. Artinya apa? Udah nonton Pak, ya temenin Bapak dong. Nah waktu dia nemenin, dia udah gak seru bagi dia. Gak perlu tegang. Dia tahu Black Panther pasti menang, gak akan mati. Nah kita yang baru, betul gak? Nah saya mau beritahu, Yesus sudah menang. Udah amin, Yesus sudah menang. Jadi pandemi ini, dengerin baik-baik. Karena Yesus sudah menang, kamu bisa tenang. Kenapa Paulus tenang? Kenapa Paulus tenang? Karena dia tahu Yesus sudah menang buat dia. Kenapa Paulus tenang? Kenapa Paulus tabah? 14 hari. Orang lain karena ketakutan nggak bisa makan. Paulus enak makan, nasi padang. Betul? Bakmoy, mantap saudaraku. Karena ada tahanan dari Cungko, bawa nasi bakmoy, Paulus ikut makan. Dia tenang, yang lain nggak bisa makan. Sate Wendy's, wih Paulus makan. Tenang, kenapa? Karena dia tahu Yesus menang. Dengar baik-baik. Kenapa 412 hari saya bisa tenang menghadapi kehidupan? Saya bisa tenang, saudaraku, menghadapi, dengar baik-baik, jemaat ibadah sebelum pandemi kita hampir 4.000. Hari ini 1.000, saudaraku. Ya, artinya 3.000 orang masih online live streaming. Mungkin nanti pada masa normal, saudaraku, ada yang nggak pulang lagi ke kandang, atau mungkin udah diterkam oleh serigala, kita nggak ngerti. Tapi Anda lihat, saya bisa tenang.
Anda baru di PHK aja udah paniknya kayak apa? Anda lihat saldo yang mungkin pas-pasan, Anda udah kayak paniknya hebring-hebringan. Kenapa Anda tegang menghadapi kehidupan? Anda belum tahu, Yesus sudah menang buat Anda. Yesus sudah menang buat Anda. Dan cerita akhirnya, kamu hidup dan kamu berkuasa karena Yesus. Mau nggak tepuk tangan buat Tuhan? Ya, haleluya. Karena Yesus menang, kita bisa at rest, kita bisa tenang. Anda yang lagi bisnis ngadepi goncangan, Yesus sudah menang Pak. Di kayu salib dia sudah menang, kamu bisa tenang. Pandemi 1 tahun, krisis, badai, terombang-ambing. Saudaraku, kenapa Yesus bisa tenang? 12 murid takut. Dia nggak ngerti Yesus sudah menang. Itu dalam keadaan Yesus belum mati di kayu salib. Paulus sudah tahu, kenapa Paulus hidup dengan kasih karunia. Di tengah badai, digigit ular. Digigit ular. Yang langsung katanya, ular itu begitu gigit, orang langsung rebah seketika. Menggigil, keluar busa, mati. Anda baru dengar kata, oh India, kenapa panik? Kenapa takut? Ikuti protokol kesehatan yang pemerintah lakukan. Tapi lebih dari itu, dengar, Yesus sudah menang, kamu boleh tenang. Yesus sudah menang, kamu boleh tenang. Tepuk tangan paling meriah, terus saudaraku. Karena Yesus sudah menang, kita bisa damai, kita bisa kuat, kita punya pengharapan. Kita nggak seperti orang-orang lain. Kita punya pengharapan di dalam Yesus. Katakan amin. Yesus sudah menang. Halo, bilang kiri kanan, Yesus sudah menang. Yesus sudah menang. Amin. Terus, maut, penghukuman, penyakit, kemiskinan, kutuk, menerkam Yesus. Dengarkan baik-baik. Seharusnya kematian, kutuk, penyakit, kemiskinan itu menerkam saudara karena dosa Adam. Halo, harusnya menerkam Anda dan saya. Tetapi 2000 tahun yang lalu, Yesus di kayu salib. Saudaraku, maut, kematian, penghukuman, kutuk, kemiskinan, penyakit harusnya menerkam Anda. Yesus menghadang itu untuk membiarkan dirinya diterkam kematian, diterkam penyakit, diterkam kemiskinan, diterkam kutuk, supaya Anda dan saya bebas dari itu semua. Kita bisa tenang, Yesus sudah menang. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus sama Yesus, haleluya. Apa yang kita dapatkan? Yesus sudah ada di kayu salib, dia menerima terkaman kematian, dia menerima terkaman penyakit, dia menerima terkaman maut, dia menerima terkaman kutuk. Kita yang di belakang Yesus, apa yang kita dapatkan? Saudaraku lihat, yang kita dapatkan kelimpahan kasih karunia dan menjadi kebenaran Bapa. Ayat kembali ke Roma 5 ayat 17 tadi, versi terjemahan baru, dikatakan begini, akan hidup. Baca sama-sama. Akan hidup dan oleh karena Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus. Dengarkan baik-baik. Saudara bukan hanya hidup, tapi saudara punya power. Punya kuasa untuk mengalahkan dosa. Punya kuasa untuk mengalahkan badai. Punya kuasa untuk mengalahkan penyakit. Punya kuasa mengalahkan ular beludak. Punya kuasa atas pandemi COVID-19. Haleluya. Saudaraku, tubuh dan darahnya diberikan buat saudara. Mungkin Anda tanya, kenapa Pak Agung vaksin? Kepatuhan saya kepada pemerintah. Kenapa kita lakukan begini? Kepatuhan kita pada pemerintah. Kenapa kita pakai masker? Kepatuhan kita kepada pemerintah. Tapi lebih dari itu, saya aman, saya tenang. Saya at rest. Why? Karena Yesus sudah menang. Terkaman maut tidak menimpa saya. Terkaman kematian tidak menimpa Anda dan saya. Terkaman penyakit, kemiskinan tidak menimpa saudara dan saya. Dengarkan baik-baik. Kemis saya mau khotbahkan. Banyak orang ditakut-takuti. Saudaraku, yang bukan Injil jadi Injil. Yang pertama, saudaraku. Oh, lu kan gak mau masuk neraka. Lu kan gak mau dihukum. Oleh karena itu kamu harus rajin ke gereja. Kamu harus begini, kamu harus begini. Saudaraku, sepertinya baik, tapi itu legalitas. Itu bukan Injil. Ada yang kedua. Oh, kalau diancam, ditakut-takutin, orang nggak mau, apalagi generasi Z sekarang nggak mau, dikasih iming-iming. Kamu mau diberkati?
Kamu mau hidup sukses? Kamu harus rajin ke gereja. Kamu harus setia ibadah. Saudaraku, itu juga bukan Injil. Kenapa? Berarti Anda bukan mempercayai Tuhan. Anda sedang memanfaatkan Tuhan dengan peraturan dan dengan iming-iming, saudaraku. Ada orang, ada gereja yang memberi iming-iming. Ada gereja yang menakut-nakuti. Dan saya mau katakan, itu bukan Injil kasih karunia. Injil kasih karunia bukan begitu. Kemis saya akan sampaikan dalam ibadah kenaikan Yesus, apa yang Anda dan saya dapatkan dalam Injil yang Tuhan berikan pada kita. Katakan amin. Saya tutup dengan satu ayat ini. Terkaman maut pada waktu mau menusuk saudara, menerkam saudara dan saya. Yesus berdiri. Dia menerima terkaman kematian. Bam! Ke tubuh Yesus. Dia menerima terkaman penyakit. Bam! Ke tubuh Yesus. Dia menerima terkaman kutuk. Karena dosa Adam yang pertama ke tubuh Yesus. Dia menerima terkaman kemiskinan kepada tubuh Yesus. Yesus menghadang. Apa yang Anda dan saya dapatkan. Kamu menerima kelimpahan kasih karunia. Kata kuncinya adalah menerima. Bukan mengupayakan. Kamu nggak mengupayakan kasih karunia, kamu nggak mengupayakan keselamatan, kamu nggak mengupayakan hidup layak, kamu nggak mengupayakan bahwa kamu menjadi orang benar. Kata kuncinya, satu, kamu menerima. Yesus yang berbuat, maka hidup dalam New Covenant bukan tentang apa yang lu buat, tapi apa yang Yesus buat di dalam saya dan melalui saya. Yang mengerti boleh lambaikan tangannya. Wow, hari ini saudaraku, hanya dengan satu kata, kamu menerima. Kamu menerima. Sebab apa? Lewat Adam pertama, kita jadi pendosa. Apapun upaya kita, apapun perjuangan kita, you tetap pendosa dan harus diterkam maut. Dan konsep ini Tuhan pakai menjadi kabar baik. Lewat Adam yang kedua, pengorbanan Yesus di kayu salib. Anda dan saya menerima kelimpahan kasih karunia. Hyper grace. Kata kuncinya menerima. Bilang kiri kanan, kata kuncinya apa? Marta mengupayakan perkenanan Tuhan. Maria cuma menerima. Maka pernah saya katakan, lebih baik di dalam hubungan kita dengan Tuhan, menerima dari Tuhan, daripada memberi kepada Tuhan. Sebab kita nggak bisa memberi kepada Tuhan sebelum kita menerima dari Tuhan. Kita nggak bisa memberi kepada suami, kepada istri, kepada keluarga, kepada orang lain, kepada pekerjaan Tuhan sebelum kita menerima dari Tuhan. Waktu engkau berkata, aku mau menerima kelimpahan kasih karunia, anugerah kebenaran. Dikatakan anugerah kebenaran, artinya kebenaran itu adalah anugerah. Kamu gak akan pernah jadi orang benar kalau gak dianugerahkan oleh Yesus. Dengan upayamu kamu doa puasa, jengking-jengking, tidur di atas salju seperti Martin Luther. Atau kalau kita gak ada salju, mungkin tidur di atas paku, tetap aja kamu gak akan jadi orang benar. Kebenaran itu adalah anugerah dari Tuhan. Kekudusan adalah anugerah dari Tuhan. Kelayakan itu adalah anugerah dari Tuhan. Dan Anda lihat, kata kuncinya cuma satu, menerima. Waktu engkau menerima Yesus, engkau menerima keselamatan, engkau menerima kemakmuran, engkau menerima kesembuhan. Cuma satu, kamu terima. Yang live streaming, yang sedang sakit, semudah engkau terima keselamatan, semudah itu juga engkau terima kesembuhan. Engkau sedang bermasalah dengan keuangan, semudah engkau mempercayai keselamatan, semudah itu juga Tuhan memberkati keuanganmu. Bangkit berdiri. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang tak kupikirkan. Boleh mengangkat tangannya. Semuanya engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Lift your hand, naikkan syukurmu. Yang di rumah juga boleh berdiri.
Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Angkat roti dengan tangan kanan saudara. Engkau orang-orang yang menerima. Tadi dalam versi mudah dibaca dikatakan beberapa orang menerima kelimpahan kasih karunia. Kenapa enggak semua orang? Bahkan enggak semua orang Kristen menerima. Karena mereka masih berpikir mengupayakan. Jadilah orang yang beberapa orang tadi. Yaitu kata kuncinya, kamu menerima. Kamu menerima dengan imanmu percaya. Keselamatanmu, kesehatanmu, kesembuhanmu, kemakmuranmu, kemenanganmu, mujizatmu. Sebab maut sudah menerkam tubuh Yesus. Dan Anda dan saya dianugerahi kelimpahan anugerah kebenaran. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan hari ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus? Yang percaya ambil dan makan dalam nama Yesus. Angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur saat ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus? Yang percaya ambil dan minum. Terima dalam nama Yesus. Wow. Thanks Todd. Kematian, kutuk, penyakit sudah menerkam tubuh Yesus. Sehingga aku at rest, aku tenang, aku kuat, aku makmur, aku diberkati. Terima kasih. Sebagai tanda syukur kami Tuhan, kami bawa persembahan kami. Kami kembalikan persepuluhan kami. Lipat gandakan semua jemaat baik yang onsite maupun yang live streaming. Mereka yang memberikan persembahan, mengembalikan perpuluhan, berkati berlimpah-limpah. Dan sebelum kami pulang, kami terima berkat-Mu. Pulanglah, kekasih-kekasih Tuhan dengan selamat, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai memberkati engkau, dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati berkata, amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.